Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Zara Siregar dari kelas 12E absen 10. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dan juga pelanggaran dari hak dan kewajiban warga negara gitu. Stay tune. Nah, jadi untuk poin pertama itu ada hak asasi manusia. Jadi pengertiannya itu adalah hak asasi manusia atau yang biasanya disingkat itu HAM. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut ataupun diganggu gugat. Nah, untuk poin yang kedua, hak asasi manusia itu bersifat universal atau berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan status, suku, agama, gender, dan juga identitas lainnya gitu ataupun keberadaan lainnya. Yang ketiga, fungsinya itu untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kewenangan dan mengembangkan sikap saling menghargai antar manusia. Nah, selanjutnya ada untuk poin keempat itu ada perlindungan HAM atau hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28 yang mengatur hak asasi manusia secara rinci. Nah, yang poin kedua itu, yang selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia juga. Selanjutnya itu ada lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Pengadilan HAM, serta LPSIK. Terus ada juga pelanggaran HAM, itu poin kelima. Jadi contohnya itu ada pelanggaran HAM berat, yaitu ada genosida, perbudakan, penyiksaan, dan juga kejahatan perang. Nah, selanjutnya itu ada yang ringan, yaitu diskriminasi, pelanggaran hak buruh, atau kurangnya akses pendidikan gitu. Jadi itu yang tentang hak asasi manusia. Selanjutnya kita masuk ke kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Yang pertama itu ada pengertian. Jadi untuk pelanggaran hak adalah ketika seseorang tidak mendapatkan hak-hak dasar yang seharusnya udah dijamin gitu. Misalnya contohnya itu seperti pendidikan, kebebasan berekspresi dan lain-lain, serta keamanan juga bisa masuk. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian pelanggaran kewajiban. Jadi ketika seseorang tidak melaksanakan atau tidak menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, misalnya itu seperti taat hukum, misalnya dia juga nggak bayar pajak, pokoknya seperti itu. Nah, reminder lagi untuk poin ini kan misalnya 5 poin, tapi saya menjelaskan banyak kasus gitu Pak. Jadi saya izin memberikan beberapa kasus di setiap hak dan kewajibannya saja ya Pak, izin. Nah, jadi yang pertama itu ada hak pendidikan. Jadi misalnya itu kasusnya itu anak-anak daerah terpencil tidak mendapatkan akses pendidikan karena minimnya sekolah ataupun guru dan juga fasilitasnya gitu. Misalnya juga seperti itu. Nah, dampaknya itu dapat menghambat kesempatan mereka untuk berkembang serta bersaing. Nah, yang kedua itu ada contohnya, poin selanjutnya itu ada hak untuk atas kesehatan. Nah, kasusnya itu tidak adanya fasilitas yang memadai di beberapa wilayah terpencil. Selain itu juga misalnya nih seringkali ya rumah sakit itu menolak seorang masyarakat yang menggunakan BPJS untuk di rumah sakitnya. Nah, dampaknya itu dapat menambah tingkat kematian akibat penyakit yang harus tidak dapat dicegah dengan cepat gitu. Jadinya tidak akan mendapat sembuh gitu. Jadi orang-orang jadi tingkat kematiannya akan sangat meningkat gitu. Nah, untuk selanjutnya itu hak atas perlindungan hukum. Jadi orang miskin yang tidak dapat membayar bantuan hukum seperti misalnya pengacara itu dapat memasukkan orang itu ke penjara gitu karena ketidakadilan di pengadilan. Jadi kayak nggak berimbang gitu penyuaraan pendapatnya di pengadilan nanti, makanya jadi tidak adil untuk golongan orang miskin gitu. Nah, selanjutnya ada contoh kasus pelanggaran kewajiban di warga negara. Yang pertama itu ada melanggar hukum. Jadi misalnya
penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial. Nah, dampaknya itu dapat menyebabkan keresahan masyarakat dan konflik sosial. Selanjutnya, untuk yang kewajiban itu yang kedua tidak membayar pajak. Jadi, bila seseorang warga negara tidak memiliki penghasilan besar, maka biasanya tuh mereka menghindari membayar pajak melalui pelaporan tuh yang palsu. Nah, dampaknya itu dapat mengurangi pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, seperti misalnya jembatan atau fasilitas umum yang rusak gitu. Apalagi fasilitas itu untuk kayak orang berlalu lalang. Jadi dia tuh kayak jembatan, misal orang untuk anak sekolah yang harus mendayung di pedesaan seperti itu. Nah, jadi yang ketiga itu selanjutnya tidak menghormati hak orang lain. Nah, kasusnya warga yang membuang sampah sembarangan di fasilitas umum. Nah, dampaknya itu dapat merugikan masyarakat lain dan mencemari lingkungan sekitar. Maka dari itu pentingnya kita untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara setara dan juga menjaga hak asasi manusia orang lain bila kita ingin dihargai seperti itu. Nah, di sini kita ada upaya penyelesaian kasus untuk hak dan kewajiban. Nah, yang pertama itu kita dapat mengedukasi masyarakat seperti webinar ataupun hal-hal lain sebagainya, atau bisa juga menempel poster kalau untuk menjaga lingkungan ya. Seperti itu untuk peringatan agar masyarakat tuh lebih tertib gitu dan juga melaksanakan kewajiban secara setara gitu. Yang kedua, untuk penegakan hukum. Nah, dapat mengadil pelanggaran kewajiban dan memberikan kompensasi bagi korban pelanggaran hak, terutama hak yang orang yang miskin gitu, karena menurut saya jujur untuk orang miskin Indonesia tuh gampang banget tertindas gitu, dan menurut saya itu tidak adil karena semua orang tuh bisa disogok sama orang yang berduit. Misalnya seperti kasus yang ada orang kaya yang menabrak orang miskin tuh, kayak anak yang dia waktu itu ada satu kasus yang orang kaya tuh menabrak orang miskin sampai meninggal kalau nggak salah, anak pejabat, dan dengan gampangnya dia tuh cuma bayar kompensasi atau hukumannya tuh nggak seberat itu. Maksudnya kayak orang miskin tuh di dunia ini tuh butuh sesuatu yang adil gitu, karena kita tuh sama rata gitu loh, jangan jangan membeda-bedakan seperti itu. Nah, untuk upaya yang ketiga itu perbaikan sistem pemerintah itu harus memperbaiki layanan akses publik dan pendidikan serta kesehatan, karena agar seluruh rakyat Indonesia dapat sejahtera dengan merata gitu. Jadi nggak seperti sekarang. Jadi di dunia di pelosok sana tuh bener-bener kayak kasihan, benar-benar kayak nggak ada, kurang fasilitas yang memadai, bahkan sekolah mereka pun susah dan menghalangi akses kemanapun. Mereka tidak bisa mengeksplorasi diri mereka sendiri gitu jadinya. Nah, bahkan untuk sekarang yang baru baik itu yang paling maju itu pasti di Jakarta ya, karena apalagi untuk transportasi umumnya seperti MRT-nya seperti sekarang, seperti di sekolah kita kan langsung kemana aja bisa pakai MRT, Transjakarta dan sebagainya gitu. Bahkan di pedesaan aja mereka itu untuk sinyal aja susah gitu. Jadi tolong untuk pemerintah diperbaiki. Oke, sekian untuk penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu kalian dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.